Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari, kelas 03 PPKN 001. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan akan simulasikan strategi pembelajaran dalam bentuk ceramah dan berdiskusi. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu melanjut pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada yang di sini tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Oke, baik. Ibu langsung menjelaskan hubungan struktural fungsional pemerintahan dan daerah. Ibu lanjut menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami. Memahami adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menganalisis adalah agar dapat menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Ibu akan membahas materi dan menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Selain Ibu lanjut pembahasan, Ibu akan bertanya dahulu dengan kalian. Ada yang tahu nggak perbedaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Tidak ya? Oke, baik. Ibu lanjut jelaskan ya. Jadi, pemerintahan pusat merupakan pegangan kekuasaan tertinggi yang memberikan ke sub-sub pemerintahan, contohnya pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintahan daerah adalah yang menguasai pemerintahan dan instruksi dari pemerintahan pusat. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Ibu lanjut menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami. Memahami adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menganalisis adalah agar dapat menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Tiga, menyampaikan hasil temuan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti itu ya tujuan penjelasan kali ini dengan materi hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Nah, sekarang Ibu mau masuk materi. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu akan membahas materi tentang hubungan struktural fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hubungan struktural pusat dan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama yaitu disebut dengan sentralisasi. Ada yang tahu sentralisasi? Nah, sentralisasi ini yakni segala urusan tugas wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Nah, dilakukan yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara dekonsentrasi. Kedua, desentralisasi. Desentralisasi yaitu segala urusan tugas fungsi wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya. Diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Jadi seperti pelimpahan wewenang secara dekonsentrasi yaitu dilakukan melalui pelanggaran wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarki daerahnya. Nah, sedangkan pelimpahan wewenang secara desentralisasi adalah dilakukan melalui penyelenggaraan urusan kepada daerah otonom. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi terdapat
5 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi urusan tugas wewenang antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama, fungsi yang bersifat berskala nasional dan berkala dengan eksentasi negara. Yang kedua, fungsi yang menanyakan pelayanan masyarakat yang perlu diselesaikan secara beragam untuk seluruh daerah dan dikelola oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Nah, itulah 3 faktor yang menjadi dasar fungsi, tugas, wewenang, dan urusan. Secara struktural, hubungan pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam Aturan Pemerintahan nomor 84 tahun 2000. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberikan kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Karena setelah Ibu menjelaskan struktural pemerintahan pusat dan daerah, sekarang Ibu ingin menjelaskan hubungan fungsionalnya. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah, jadi pada dasarnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan kewenangan melengkapi suatu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsionalnya masing-masing. Nah, visi dan misi kedua lembaga ini baik di tingkat lokal maupun nasional. Visi dan misinya melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tinggal sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Ataupun tujuannya adalah melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintahan pusat dan daerah adalah sebagai pelayanan, pengaturan, dan memperdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekuasaannya dari keinginan daerah. Nah, anak-anak, sekarang sudah Ibu jelaskan semuanya ya. Oh ya, kemarin Ibu sudah kasih kelompok ya masing-masing. Nah, sekarang tugasnya kelompok masing-masing berdiskusi dan menganalisis tentang hubungan struktural fungsional pemerintahan pusat dan daerah ya. Kalau sudah berdiskusi, dicatat dan difotokan ke Ibu, dikirim ke email ya. Ibu tunggu sampai besok waktunya ya, batas pengirimannya ya, jam 3 sore. Oke? Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ibu akan tutup dengan membaca Alhamdulillah.